Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adzikri Firdausi, nomor NIM 7211419074. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu keamanan informasi. Kebutuhan organisasi akan keamanan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin dasar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam maupun luar. Semenjak terjadinya perang di Vietnam karena sejumlah instalasi komputer dirusak oleh para pemrotes, kalangan industri melakukan penjagaan keamanan dengan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran. Keamanan informasi. Di sini terdapat tujuan keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan berusaha melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan, menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas, sarana sistem harus memberikan presentasi akurat atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Lalu ada manajemen informasi keamanan. Manajemen keamanan informasi adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Manajemen keberlangsungan bisnis adalah aktivitas menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Strategi manajemen keamanan informasi. Di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah mengidentifikasi ancaman, mengidentifikasi risiko, menentukan kebijakan keamanan informasi, dan mengimplementasikan pengendalian. Lalu kepatuhan terhadap tolok ukur. Nah, di sini sudah ada bagan, yaitu terhadap ada 3 poin penting yang mendasari kepatuhan. Yang pertama ada tolok ukur, menentukan kebijakan keamanan informasi, dan mengimplementasikan pengendalian. Ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan dapat tidak disengaja maupun disengaja. Jenis amanan dan risiko. Nah, di sini terdapat 5 jenis ancaman. Yang pertama ada virus, worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Lalu risiko keamanan informasi adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh keamanan informasi. Jenis-jenis risiko. Di sini ada 4 jenis risiko. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi, dan penolakan layanan, modifikasi yang tidak terotorisasi. Persoalan e-commerce. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Praktik keamanan. 10 praktik keamanan yang diharapkan perusahaan untuk mengikuti. Yang pertama, memasang dan memelihara firewall, memperbarui keamanan, melakukan enkripsi pada data yang disimpan, melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan, menggunakan dan memperbarui peranti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang yang ingin tahu, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan akses data, memantau akses data dengan ID unik, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor, dan secara teratur menguji sistem keamanan. Lalu selanjutnya ada manajemen risiko. Pengidentifikasian risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset bisnis yang harus dilindungi oleh risiko. Menyadari risikonya, lalu menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Tingkat keparahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, dampak yang parah. Membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Yang kedua, dampak yang signifikan, menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut akan selamat. Lalu ada dampak minor, menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan merupakan manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Sistem CRM akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang, 5-10 tahun atau bahkan lebih, menggunakan data itu untuk memberikan informasi kepada para pengguna.
Setelah analisis diselesaikan, hendaknya laporan ini mencakup informasi berikut tiap-tiap risiko. Yang pertama, deskripsi risiko, sumber risiko, tingginya tingkat risiko, pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut, para pemilik risiko tersebut, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko tersebut, dan apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Kebijakan terpisah dikembangkan untuk keamanan sistem informasi, pengendalian akses sistem, keamanan personel, keamanan lingkungan dan fisik, klasifikasi informasi, perencanaan kelangsungan usaha, dan akuntabilitas manajemen. Pengendalian dan pengendalian teknis. Pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian akses. Dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi adalah pengendalian akses. Pengendalian akses dilakukan melalui 3 proses tahap, yaitu identifikasi pengguna. Para pengguna mengidentifikasi diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui. Autentikasi pengguna, para pengguna memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki. Otorisasi pengguna setelah pemeriksaan identifikasi dan autentikasi dilalui, seorang kemudian dapat mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat penggunaan tertentu. Sistem deteksi gangguan dan firewall. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusahaan. Salah satu contoh yang baik adalah peranti lunak proteksi virus yang telah terbukti efektif melawan virus yang terkirim melalui email. Sumber daya komputer selalu berada dalam risiko jika terhubung ke jaringan. Nah, salah satu pendekatan keamanan adalah secara fisik memisahkan situs web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang berisikan data sensitif dan sistem informasi. Firewall sendiri berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke perusahaan tersebut terhadap internet. Pengendalian kriptografis. Popularitas kriptografis makin meningkat karena e-commerce dan produk khusus yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan e-commerce telah dirancang. Salah satunya adalah SET atau Secure Electronic Transaction yang melakukan pemeriksaan keamanan menggunakan tanda tangan digital. Pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berada dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya ke dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Lalu pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Mencapai tingkat pengendalian. Ketiga jenis pengendalian teknis, formal dan informal, mengharuskan biaya, karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi, maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa pihak penentu standar menggunakan istilah baseline dan bukannya benchmark. Organisasi tidak diwajibkan untuk mengikuti standar ini, namun standar ini ditujukan untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam menentukan tingkat target keamanannya. Berikut contohnya, ada PS 7799 milik Inggris, BSI IT Baseline Protection Manual, dan COBIT. Manajemen keberlangsungan bisnis. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Banyak perusahaan yang telah menemukan bahwa dibandingkan sekedar mengandalkan satu rencana kontingensi besar, pendekatan terbaik adalah merancang beberapa sub-rencana yang menjawab beberapa kontingensi yang spesifik. Sub-rencana yang umum mencakup rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan penting. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Pada akhir tahun 1980-an, hanya beberapa perusahaan yang memiliki rencana seperti itu, dan perusahaan jarang mengujinya. Sejak itu, banyak upaya yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi, dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Nah, sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.